Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egi Ayu Anggita, MPM 1901010017 dari kelas PAIB semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi Masailul Fiqh dengan dosen pengampu Pak Badarudin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Nah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan itu tentang materi nikah online, dan yang kedua adalah materi tentang anak atau bayi tabung dan anak hasil zina. Materi yang akan saya jelaskan pertama itu adalah materi nikah online. Nah, pertanyaannya adalah tentang hukum pernikahan online, apakah diperbolehkan? Jadi, menurut fikih kontemporer yang membahas tentang pernikahan online ini, meskipun terdapat ikhtilaf atau perbedaan pandangan, tetapi menurut Kiai Aminuddin bahwa ada ulama atau beberapa ulama itu secara tegas melarang pernikahan dengan alat berkomunikasi seperti video call ataupun segala alat komunikasi yang biasa dipakai. Karena pernikahan adalah akad yang sakral, bukan hanya tentang muamalah saja atau bukan tentang main-main. Sehingga perlu dihadiri secara langsung kedua belah pihak, calon istri dan calon suami, dan harus berada di ruangan yang sama. Namun, beberapa ulama lain membolehkan dengan syarat dalam kondisi darurat, seperti misal salah satu pasangan harus diisolasi tetapi telah melakukan persiapan pernikahan, atau salah satu pasangan terjebak di negara yang melakukan lockdown sehingga tidak bisa kembali ke Indonesia atau tanah air, maka bisa melakukan pernikahan dengan panggilan video call. Dikuatkan dengan pernyataan Profesor Dr. Rohimin, yang mana pernikahan jarak jauh atau pernikahan online itu yang dilangsungkan lewat video call atau online sudah sesuai dan memenuhi syarat, maka hukumnya sah. Menurut MUI atau Majelis Ulama Indonesia di Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa akad nikah melalui telepon atau jarak jauh hukumnya sah. Dapat disimpulkan bahwa status pernikahan yang digelar secara online itu hukumnya sah. Nah, pertanyaan yang kedua itu adalah mahar nikah hasil uang pinjam atau berhutang, apakah diperbolehkan? Mahar sendiri adalah dalam istilah fikih disebut juga dengan mas kawin atau syidak. Dalam bahasa Indonesia sering disebut mas kawin adalah benda atau harta yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan atau wanita dalam melakukan akad nikah, karena merupakan salah satu syarat sahnya di dalam pernikahan. Dalam hukum Islam, mahar atau mas kawin ini merupakan hak yang harus diberikan dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan sebagai ungkapan hasrat laki-laki kepada istrinya dan sebagai wujud atau tanda cinta serta kasih sayang terhadap ikatan tali kesucian, karena mahar adalah keharusan tanpa boleh ditawar-tawar oleh laki-laki untuk menghargai pinangan dan simbol untuk menghormati serta membahagiakannya. Yang dihutang atau mahar yang dihutang itu wajib dibayar seseorang yang sudah mampu membayar hutang tetapi tidak membayar hutang. Dalam hadis Rasulullah SAW itu disebut zalim. Menurut hukum Islam, hutang wajib dibayar adalah hutang mas kawin itu sendiri. Jika ditinjau secara fikih, tidak mengapa membayar mahar secara kontan ataupun dicicil. Itu boleh-boleh saja asalkan melalui kesepakatan bersama antara suami dan istri. Suami boleh mencicil mahar apabila belum mampu dan calon istrinya pun ridho. Terpenting keridoan istrinya, karena mahar itu hak istri yang wajib dipenuhi suami. Mengenai mahar dari uang pinjaman itu boleh-boleh saja,
dan tidak membatalkan pernikahan. Karena itu sama halnya kita menggunakan uang pinjaman untuk akad nikah. Selain akad nikah, semisal akad jual beli dan lain-lain, penyelenggaraan mahar juga tidak diharuskan seketika, cash, dan bisa dicicil, dalam arti dapat diserahkan secara menyusul setelah terselenggaranya akad nikah. Namun, bila sang istri menuntut pembayaran mahar itu sendiri seketika telah melangsungkan akad nikah, maka wajib hukumnya bagi suami untuk menyerahkan mahar tersebut. Sedangkan penyebutan bentuk atau nilai mahar dan penyerahannya secara tunai pada saat akad disebut ijab kabul, itu hukumnya sunnah. Dan menurut Ibnu Qudamah, mahar pernikahan boleh dibayarkan tunai, juga boleh dibayarkan secara bertahap atau tidak tunai. Mahar bisa diselenggarakan dan boleh ditunda, boleh juga sebagian disegerakan dan boleh juga ditunda, karena mahar itu sendiri termasuk bayaran dalam akad muawadah atau timbal balik, sehingga boleh disegerakan atau ditunda seperti harga. Materi yang kedua yang akan saya jelaskan di sini adalah materi anak angkat, bayi tabung, dan anak hasil zina. Terkait pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Islam mengenai bayi tabung itu? Yang dimaksud bayi tabung itu sendiri atau in vitro fertilization adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam memperoleh keturunan dengan pembuahan dalam tabung tanpa melakukan hubungan suami istri. Hukum bayi tabung menurut hukum Islam sebenarnya tidak disebutkan secara spesifik di Al-Quran maupun di Sunnah. Bahkan hal ini juga tidak dijelaskan secara khusus di dalam kajian fikih klasik. Untuk menyelesaikan permasalahan mengenai ini harus dikaji menurut hukum Islam dengan memakai ijtihad atau kesepakatan para ulama yang sudah lazim digunakan, dan agar bisa dijadikan sumber pokok hukum Islam. Menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Nahdlatul Ulama telah menetapkan fatwanya mengenai hukum bayi tabung ini. Nah, hukum bayi tabung ini menurut hukum Islam yang pertama, haram jika mengadakan atau melakukan proses bayi tabung ini melalui pihak ketiga. Nah, proses bayi tabung yang melibatkan pihak ketiga selain pasangan suami dan istri dalam menggunakan sel sperma ke sel telur atau rahim hukumnya haram. Yang kedua, bayi tabung pada masa iddah hukumnya haram. Jika metode bayi tabung ini dilakukan setelah suami wafat, maka para ulama tetap mengharamkannya. Hal ini dikarenakan karena sang suami yang memiliki sperma tersebut sudah wafat, sehingga pernikahannya pun juga sudah berakhir. Jadi, jika ingin melakukan bayi tabung itu hukumnya haram. Nah, hukum yang ketiga adalah mubah. Hukum yang kedua tadi itu kenapa dikatakan tidak boleh ketika suami itu wafat? Karena apabila melakukan bayi tabung itu di dalam masa iddah, menurut MUI atau Majelis Ulama Indonesia akan menimbulkan masalah jika ingin menentukan nasab atau warisan. Nah, hukum yang ketiga diperbolehkan karena sebagai bentuk ikhtiar untuk meminta keturunan. Nah, jika semacam ini hukumnya mubah atau diperbolehkan. Hukum yang terakhir adalah jika bayi tabung dengan jenis kelamin itu sesuai dengan keinginan dalam atas ridho suami dan istri. Yang kedua adalah inseminasi akan dilaksanakan saat masih berada dalam status suami istri. Yang ketiga, dilakukan sebab keadaan darurat atau supaya agar cepat bisa hamil. Yang terakhir, perkiraan dari dokter yang memungkinkan besar akan memberikan arahan untuk melakukan proses ini, dan harus dokter yang menanganinya itu harus muslimah. Nah, pertanyaan yang kedua, di dalam materi
anak atau bayi tabung ini atau anak hasil zina ini adalah apakah hukuman bagi pezina muhsan dan ghairu muhsan itu sama ataukah berbeda? Dan secara hukum Islam terdapat perbedaan hukuman antara zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Nah, yang pertama adalah zina muhsan. Zina muhsan sendiri adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dan pernikahan itu sesuai dengan syariat dan ia pun sudah mukallaf atau baligh dan berakal, artinya seseorang yang telah menikah atau memiliki suami dan istri namun tidak menjaga diri dari orang lain atau bisa dikatakan berselingkuh. Maka hukuman bagi pelaku zina muhsan ini ialah dirajam sampai mati. Nah, sedangkan zina ghairu muhsan ini sendiri adalah artinya zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah atau belum terikat suatu pernikahan yang sah. Pelaku zina ini biasanya bujang ataupun perawan, yaitu mereka yang belum menikah, sudah melakukan hubungan suami istri di saat belum menikah, misalkan pacaran dan melakukan perbuatan zina. Nah, pelaku zina ghairu muhsan ini biasanya didera ataupun dicambuk 100 kali. Ini berdasarkan Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan dalam materi Masailul Fiqh ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila saya menyampaikan materi ini terdapat kekurangan maupun kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.